Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan materi praktikum 1 mikrobiologi dan virologi farmasi mengenai pengenalan alat. Tujuan dilakukannya praktikum kali ini adalah untuk mengenal bermacam-macam alat dan cara penggunaannya secara benar pada praktikum mikrobiologi. Sebelum melakukan percobaan, alat-alat praktikum disterilisasikan terlebih dahulu. Tujuan dari sterilisasi alat itu adalah membunuh semua bentuk mikroorganisme hidup termasuk sporanya. Sebelum alat-alat disterilisasikan, terlebih dahulu dibungkus menggunakan aluminium foil atau koran hingga tertutup rapat. Alat yang digunakan untuk mensterilisasikan alat itu adalah api Bunsen, autoclave, dan oven. Untuk pembahasan mengenai alat-alat yang digunakan untuk sterilisasi itu ada di slide berikutnya. Alat yang pertama adalah gelas ukur. Gelas ukur digunakan untuk mengukur pada saat mengambil larutan. Alat ini tersedia bermacam-macam ukuran. Ada yang 5 mili, 10 mili, 25 mili, 100 mili, 250 mili, hingga 2000 mili. Gelas ukur tidak boleh digunakan untuk mengukur larutan atau pelarut dalam kondisi panas. Pada saat mengukur larutan, perhatikan meniskus pada saat pembacaan skala. Yang selanjutnya ada glass beaker atau beaker glass. Beaker glass digunakan untuk tempat larutan. Dapat untuk memanaskan larutan, untuk menguapkan solvent atau pelarut, atau untuk memekatkan larutan. Digunakan untuk proses pelarutan dan pembuatan media. Beaker glass mempunyai berbagai macam ukuran, yaitu 50, 100, 250, 500, 1000, 2000, dan 3000 mili. Selanjutnya ada Erlenmeyer. Fungsi dari rabu Erlenmeyer adalah untuk mencampur, mengukur, dan menyimpan cairan. Digunakan untuk memanaskan larutan. Erlenmeyer ini pada praktikum mikrobiologi berguna untuk menyimpan media padat atau cair. Erlenmeyer mempunyai berbagai macam ukuran, yaitu 50, 100, 250, 500, 1000, dan 2000 mili. Selanjutnya ada pipet tetes. Pipet tetes ini digunakan untuk mengambil bahan berbentuk larutan dalam jumlah yang kecil. Selanjutnya ada loop atau kaca pembesar. Loop merupakan alat optik yang terdiri dari sebuah lensa cembung dipergunakan untuk melihat benda kecil supaya tampak lebih jelas atau lebih besar dari ukuran sebenarnya. Yang selanjutnya ada jarum Ose. Jarum Ose adalah alat untuk memindahkan kultur dari satu media ke media lain. Jarum biasanya terbuat dari kawat nikrom atau platinum sehingga dapat berpijar jika terkena panas. Cara penggunaannya itu jarum Ose disentuhkan pada bagian mikroba, kemudian menggoreskan pada kaca preparat untuk diamati. Bentuk dari ujung jarum itu lingkaran atau loop dan disebut inoculating loop atau transfer loop. Cocok untuk melakukan strik di permukaan agar. Yang selanjutnya ada jarum Enten. Jarum Enten digunakan untuk menanam mikroba berupa biakan jamur atau fungi. Selanjutnya ada jarum inokulasi. Itu digunakan untuk menanam mikroba dengan cara tusukan. Pinset. Pinset ini terbuat dari stainless steel, dipakai untuk mengambil preparat dan digunakan untuk memindahkan objek pengamatan ke tempat lain. Selanjutnya ada batang bengkok atau spreader atau batang Drygalski. Digunakan untuk menanam mikroba dengan cara sebar atau pulasan atau spread. Selanjutnya ada tabung reaksi dan rak tabung reaksi. Tabung reaksi adalah peralatan gelas yang terbuat dari kaca. Tabung reaksi tersedia dalam berbagai macam ukuran, namun pada umumnya memiliki ukuran berdiameter 10-20 dengan panjang 50-200 mm. Fungsi dari tabung reaksi adalah
untuk tempat pengenceran isolat atau bakteri yang sudah diencerkan ketika akan dibandingkan kekeruhannya. Rak tabung reaksi adalah alat yang umumnya terbuat dari kayu. Fungsi dari rak tabung reaksi adalah sebagai tempat menyimpan tabung reaksi, mengeringkan dan menjaga tabung reaksi agar tidak berjamur. Selanjutnya ada tabung Durham. Tabung Durham ini mirip dengan tabung reaksi, namun ukurannya itu lebih kecil. Kegunaannya untuk menguji potensi mikroba yang menghasilkan oksigen atau menimbulkan gelembung. Selanjutnya ada lampu Bunsen atau lampu spiritus. Pada umumnya terbuat dari gelas, tapi ada pula yang terbuat dari stainless steel. Pada bibir botol terdapat sebuah sumbu dan berbahan bakar spiritus. Untuk memanaskan larutan atau pada mikrobiologi, alat ini digunakan untuk membantu mengkondisikan steril pada proses inokulasi. Selanjutnya ada lemari pendingin atau kulkas atau refrigerator. Digunakan untuk menyimpan media steril yang siap pakai agar isi dan mutu media tersebut tidak berubah. Menyimpan untuk sementara waktu bahan atau spesimen yang belum sempat diperiksa agar tidak mengalami perubahan dan menyimpan cakram antibiotik atau antibiotik disk yang belum dipakai agar tidak mengalami perubahan. Juga untuk menyimpan biakan bakteri yang tahan pada suhu dingin. Selanjutnya ada mikroskop. Mikroskop adalah alat bantu yang digunakan untuk melihat dan mengamati benda berukuran sangat kecil atau mikroskopik yang tidak dapat dilihat dengan mata telanjang. Prinsip kerja dari mikroskop adalah objek ditempatkan di ruang dua lensa objektif sehingga membentuk bayangan nyata terbalik dan diperbesar. Bagian-bagian mikroskop dan fungsinya. Yang pertama itu di bagian mikroskop ada lensa okuler. Lensa yang dekat dengan pengamat dan mempunyai fungsi memperbesar kembali bayangan dari lensa objektif. Yang kedua adalah tabung mikroskop. Berfungsi untuk menghubungkan lensa objektif dan lensa okuler. Selanjutnya ada revolver, itu berfungsi untuk memilih lensa objektif. Ada lensa objektif, itu lensa yang dekat dengan objek. Pemutar kasar itu berfungsi untuk menggerakkan tabung ke atas dan ke bawah dengan pergeseran besar. Selanjutnya ada pemutar halus untuk menggerakkan tabung ke atas dan ke bawah dengan pergeseran kecil. Selanjutnya ada meja objek. Meja objek berfungsi untuk meletakkan objek pengamatan. Selanjutnya ada lengan mikroskop. Lengan mikroskop ini berfungsi untuk memegang, mengambil, dan memindahkan mikroskop. Selanjutnya ada diafragma. Diafragma untuk mengukur cahaya yang masuk. Kemudian ada kondensor, itu untuk mengumpulkan cahaya yang dipantulkan oleh cermin dan memusatkan ke objek. Selanjutnya ada cermin. Cermin ini berfungsi untuk menangkap dan memantulkan cahaya. Yang terakhir ada kaki mikroskop, itu penyangga untuk menjaga mikroskop tetap pada tempat yang diinginkan. Cara kerja dari mikroskop itu ada lensa objektif berfungsi untuk pembentukan bayangan pertama dan menentukan struktur serta bagian renik yang akan terlihat, bayangan akhir serta kemampuan untuk memperbesar objek sehingga dapat memiliki suatu ukuran daya pisah, suatu lensa objektif yang akan menentukan daya pisah spesimen sehingga mampu menunjukkan struktur renik yang berdekatan sebagai suatu dua benda terpisah. Lensa adalah lensa yang terdapat di bagian ujung atas tabung berdekatan dengan mata pengamat dan berfungsi untuk memperbesar bayangan yang dihasilkan oleh lensa objektif sampai 4 hingga 25 kali. Lensa kondensor merupakan lensa yang berfungsi
mendukung terciptanya pencahayaan pada objek yang akan dilihat, sehingga dengan pengaturan yang tepat, maka akan diperoleh daya pisah maksimal. Selanjutnya ada objek glass. Kaca benda atau yang disebut objek glass atau kaca preparat dan kaca penutup atau yang disebut cover glass merupakan dua buah benda yang menjadi pelengkap dalam melakukan penelitian menggunakan mikroskop. Nah, ini yang besar dinamakan kaca benda atau objek glass atau kaca preparat. Dan yang kecil ini itu namanya kaca penutup atau cover glass. Fungsi dari kedua benda ini diantaranya kaca preparat berfungsi guna menjadi tempat objek atau preparat yang akan diamati, sehingga objek akan lebih jelas ketika diamati. Kaca penutup berfungsi guna menjadi tempat penutup objek atau preparat yang akan diamati, sehingga ketika dilakukan pengamatan, objek tidak terkontaminasi dengan media luar. Selanjutnya ada mikropipet. Mikropipet adalah suatu alat yang digunakan untuk memindahkan cairan dalam jumlah kecil secara akurat. Penggunaan pipet gelas seperti pipet ukur dan pipet gondok tidak mempunyai akurasi yang tinggi untuk volume kurang dari 1 mili. Sehingga pada pemindahan cairan dengan volume kecil kurang dari 1000 mikroliter, orang cenderung menggunakan mikropipet. Biasanya juga disebut dengan pipet otomatis. Mikropipet ini mempunyai akuraritas dan presisi yang lebih baik daripada pipet gelas. Di samping itu, setiap pipet dapat diset berapapun volumenya selama dalam range volume pipet. Mikropipet itu terdapat beberapa ukuran. Ada yang 20 mikroliter, ini yang 20 mikroliter ya. Terus ini ada 250 mikroliter dan ini ada 1000 mikroliter. Bagian-bagian mikropipet. Tombol penekan atau plunger button berfungsi untuk menarik larutan atau cairan ke dalam tip. Tombol pengatur volume itu berfungsi untuk mengatur jumlah volume larutan yang hendak diambil. Pengaturan ini juga bisa dilakukan dengan cara memutar tombol penekan. Tombol tip injektor berfungsi untuk melepaskan tip setelah selesai digunakan. Skala volume, bagian yang menunjukkan angka atau volume pengambilan cairan sesuai keinginan. Kemudian ada ujung batang mikropipet, adalah tempat untuk memasang tip. Selain itu juga berfungsi sebagai penghubung antara mikropipet dan tip. Tip atau bagian terpisah dari mikropipet ini dapat dilepas pasang ya tipnya. Itu berfungsi untuk menampung larutan atau cairan yang dipipet. Pemilihan tip sangat penting untuk meminimalisir ketidakakuratan dalam pemipetan. Penggunaan tip sebaiknya disesuaikan dengan merek yang sama dengan pipetnya, karena tidak semua mikropipet cocok dengan semua tip yang tersedia. Selanjutnya ada cara penggunaan mikropipet. Tekan tombol sampai hambatan pertama, first stop, jangan ditekan lebih dalam lagi, kemudian masukkan ke dalam sampel cairan yang akan kita ambil. Kemudian lepaskan tekanan dari tombol secara perlahan agar cairan tertarik ke dalam mikropipet. Setelah itu untuk memindahkan sampel larutan yang sudah kita ambil, tinggal tekan tombol sampai hambatan kedua atau second stop. Terakhir, untuk melepaskan tips yang melekat pada mikropipet, tinggal tekan tombol tip injector button. Selanjutnya ada batang pengaduk, digunakan untuk mencampur cairan dengan bahan kimia untuk keperluan praktek di laboratorium. Batang pengaduk umumnya terbuat dari kaca pejal borosilikat. Ukurannya hampir sama dengan sedotan minuman, namun sedikit pandang dengan ujung membulat. Selain itu, batang pengaduk itu dapat juga untuk mencampur larutan. Fungsi batang
Redup juga adalah untuk membuat dekanatasi larutan, menginduksi kristalisasi. Selanjutnya ada cawan Petri atau Petri dish. Cawan Petri selalu berpasangan yang ukurannya agak kecil sebagai wadah dan yang lebih besar merupakan penutupnya. Cawan Petri adalah sebuah wadah yang bentuknya bundar dan terbuat dari plastik atau kaca yang digunakan untuk membiakkan sel. Alat ini digunakan juga pada praktikum mikrobiologi untuk menumbuhkan bakteri dalam bentuk media padat. Selanjutnya ada kaca arloji. Kaca arloji merupakan gelas berbentuk bundar dengan beragam diameter. Kaca arloji ini memiliki beberapa fungsi, diantaranya penutup gelas kimia ketika tengah proses pemanasan sampel atau penguapan, sebagai tempat untuk mengeringkan padatan dalam desikator, sebagai tempat benda yang tengah berada dalam proses pengamatan, sebagai tempat untuk menyimpan bahan yang akan ditimbang. Selanjutnya ada kertas cakram atau paper dish. Kertas cakram saring paper dish berfungsi sebagai tempat menampung zat antimikroba. Selanjutnya ada oven. Oven bersumber arus listrik, terdapat skala pengukur suhu dan waktu. Dapat digunakan untuk menyimpan koloni yang tahan terhadap suhu panas. Dapat digunakan juga untuk melakukan sterilisasi secara panas kering. Barang-barang yang dapat disterilkan menggunakan oven antara lain cawan Petri, labu Erlenmeyer, pipet, dan objek metal. Barang pecah belah tersebut akan tergores dan rusak apabila diberikan panas uap air. Selanjutnya ada inkubator, digunakan untuk inkubasi media yang telah ditanami mikroba dan untuk menyimpan bahan pemeriksaan di mana mikroba yang terkandung akan mati bila disimpan dalam lemari es. Inkubator menyediakan kondisi temperatur yang optimum untuk mikroorganisme, bisa melakukan pertumbuhan. Inkubator memiliki alat pengatur suhu sehingga temperatur dapat diatur sesuai biakan yang akan diinkubasi. Inkubator memanfaatkan panas kering seperti oven. Pada beberapa jenis inkubator, kelembapan disediakan dengan memberikan air di dalam inkubator selama periode pertumbuhan mikroba. Lingkungan yang basah memperlambat dehidrasi pada medium sehingga menghindari kondisi lingkungan yang bias. Selanjutnya ada laminar airflow atau LAF. Berfungsi sebagai ruang aseptis saat menginokulasikan mikroba. Prinsip kerja LAF itu bekerja mensterilisasikan dengan menggunakan sinar UV dan dibantu oleh pola aliran udara sehingga aseptis. LAF juga dapat digunakan untuk pengerjaan secara aseptis karena mempunyai pola pengaturan dan penyaringan aliran udara sehingga aseptis, dan aplikasi sinar UV beberapa jam setelah digunakan. Koloni counter merupakan alat yang digunakan untuk menghitung koloni mikroba yang tumbuh di dalam cawan Petri. Ini koloni counter pada saat belum dinyalakan, dan ini koloni counter pada saat sudah dinyalakan. Selanjutnya ada autoclave. Autoclave di laboratorium mikrobiologi digunakan untuk mensterilisasi suatu benda ataupun media dengan menggunakan uap bersuhu dan bertekanan tinggi. Tekanannya itu ada 15 PSI. Lama sterilisasinya itu 15 menit. Dihitung setelah suhu autoclave mencapai 121 derajat Celcius. Pada laboratorium terdapat dua jenis autoclave. Ini adalah autoclave manual dan ini adalah autoclave yang digital. Cara penggunaan autoclave: sebelum melakukan sterilisasi, cek dahulu banyaknya air dalam autoclave. Air harus sampai ke batas yang telah ditentukan dan digunakan air steril agar tidak terbentuk karat pada
alat tersebut. Masukkan semua peralatan yang akan disterilisasikan. Demikian juga bahan ataupun media yang akan disterilkan. Tutup autoklaf dengan rapat lalu kencangkan baut pengaman agar tidak ada uap yang keluar dari bibir autoklaf. Nyalakan autoklaf, atur waktunya minimal 15 menit. Tunggu sampai air mendidih sehingga uapnya memenuhi kompartemen autoklaf dan terdesak keluar dari klep pengaman. Tutup klep pengaman sampai kencang. Jika alarm tanda selesai berbunyi, maka tunggu tekanan dalam kompartemen turun hingga sama dengan tekanan udara di lingkungan. Kemudian klep-klep pengaman dibuka dan isi autoklaf dikeluarkan dengan hati-hati. Selanjutnya ada hot plate stirrer dan stirrer bar atau magnetic stirrer. Berfungsi untuk menghomogenkan suatu larutan dengan pengadukan. Plat atau plate yang terdapat mempercepat proses homogenisasi. Pengadukan dengan bantuan batang magnet. Prinsip kerja dari hot plate stirrer adalah mengubah energi listrik menjadi panas. Sedangkan energi geraknya berasal dari hubungan antara dua magnet, yaitu magnet yang terdapat dalam hot plate dan magnetic stirrer bar yang dimasukkan ke dalam gelas, kemudian gelas tersebut diletakkan di atas hot plate. Ini adalah gambar dari magnetic stirrer bar. Cara penggunaan hot plate stirrer itu yang pertama hubungan alat dengan arus listrik. Kemudian masukkan bahan yang akan dipanaskan ke dalam beker gelas dan masukkan juga magnetic stirrer ke dalamnya. Lalu letakkan beker gelas tersebut ke atas piringan hot plate. Putar tombol suhu ke suhu yang dikehendaki. Putar juga tombol magnetic stirrer sampai stabil. Biarkan sampai bahan mendidih. Setelah mendidih, putar tombol suhu dan tombol magnetic stirrer ke angka 0. Angkat beker gelas menggunakan hot hands. Terakhir, lepaskan hubungan arus listrik. Cara kalibrasinya itu menggunakan tachometer untuk mengukur kecepatan motor, menggunakan termometer untuk mengukur suhu, menggunakan stopwatch untuk pengaturan waktunya. Nah, ini adalah video penggunaan hot plate stirrer. Nah, ini terlihat di dalam beker gelas ini ada magnetic stirrer bar. Dan ini digunakan untuk menyalakan monitor kecepatan. Satuan kecepatannya itu adalah RPM. Dan ini untuk mengatur kecepatan. Dan ini jika ingin larutannya pada suhu panas, itu ini adalah tombol untuk menekan agar monitor itu keluar angka berapa derajat suhunya. Selanjutnya ada vortex. Vortex mixer adalah alat sederhana yang umumnya digunakan di laboratorium untuk menghomogenkan atau mencampurkan larutan dalam wadah kecil. Wadah kecil yang dimaksud ini biasanya Eppendorf, tabung sentrifuge, Falcon, tabung reaksi, dan lain-lain. Vortex itu terdiri dari motor listrik dengan proses penggerak yang diorientasikan secara vertikal dan menempel pada potongan karet yang dipasang sedikit di luar pusat. Prinsip vortex mixer adalah motor menjalankan patogen karet berosilasi dengan cepat dalam gerakan melingkar. Bila wadah seperti yang sudah dijelaskan di atas, ditekan ke dalam cangkir karet atau disentuhkan di ujungnya. Gerakan tersebut dikirim ke cairan dalam wadah dan terbentuklah sebuah pusaran. Nah, ini adalah tombol untuk on off dan ini tombol untuk mengatur kecepatannya dan ini untuk meletakkan
wadah kecil seperti epet drop, tabung sentrifuge, falcon, tabung reaksi, dan lain-lain. Berikut video penggunaan Vortex. Sekian penyampaian materi dari saya. Mohon maaf jika banyak kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.